Selamat pagi. Di sini kami dari Memar Law Firm, dengan saya sendiri Richard Manuel dan anggota-anggota saya ada Aulia Delia, Margaret Janet Junior dan juga Michael Hansyah. Di sini kami ingin menjelaskan tentang revisi kami terkait dengan kasus antara pihak ISP dengan pihak Netflix. Di sini kami akan menjelaskan dari bagian kronologis, dasar hukum, analisa hingga kesimpulan. Untuk yang pertama, dari kronologis sendiri, uh, pihak GSP itu merasa dirugikan oleh pihak Netflix karena uh, dalam serial yang berjudul Squid Game, uh, bandwidth yang digunakan oleh pihak Netflix melonjak naik. Akibatnya pihak ISP rugi karena harus menaikkan bandwidth kepada pihak Netflix lagi. Terhitung dari bulan Mei tahun 2018, bandwidth yang dipakai melonjak hingga 24 kali lipat. Hingga per September ini menunjukkan angka di angka 1,2 triliun bit data per detik. Sementara itu, pihak ISP juga merasa dirugikan karena harus membayar biaya pemeliharaan dan menaikkan bandwidth kepada pihak Netflix. Dengan adanya kasus seperti ini, pihak ISP menuntut pihak Netflix agar bisa membayar biaya pemeliharaan tersebut dan penaikan bandwidth yang telah dilakukan oleh pihak ISP sendiri. Untuk dasar hukumnya bisa dilanjutkan oleh teman saya Delia. Baik, terima kasih. Jadi, kami mengambil dasar hukum. Pertama, ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019, kedua, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020, ketiga, ada Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Akhir, adanya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Menganalisa hukumnya bahwa usaha baik nasional maupun asing melakukan usaha lewat internet terhadap di Indonesia dalam kerjasama usahanya bersama dengan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi dengan prinsip adil, wajar, non-diskriminatif, serta menjaga kualitas layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Netflix dan Telkomsel ini menjadi usaha melalui internet. Usaha melalui internet adalah over the top atau OTT berbentuk substitusi layanan telekomunikasi, platform, audio dan atau visual dan atau layanan lainnya ditetapkan oleh menteri. Selanjutnya saya akan ambil alih. Netflix merupakan penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup privat sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 5 dalam Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggara sistem elektronik lingkup privat. Pasal 2 ayat 5 huruf B angka 5 tersebut berbunyi layanan mesin pencari atau layanan penyedia informasi elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, dan permainan atau kombinasi dari sebagian dan atau seluruhnya. Di mana Netflix merupakan um, layanan penyedia informasi elektronik yang memberikan dalam bentuk film. Seluruh PSE wajib melakukan pendaftaran yang diatur dalam pasal 2 ayat 1. Pendaftaran dilakukan sebelum sistem elektroniknya dapat digunakan oleh pengguna sistem elektronik yang diatur dalam pasal 2 ayat 3. Pendaftaran tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan menteri. Berdasarkan pasal 4 ayat 1, kewajiban PSN lingkup privat melakukan pendaftaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 juga berlaku untuk PSN lingkup privat yang didirikan menurut hukum negara lain atau berdomisili tetap di negara lain, tetapi memberi layanan dalam wilayah Indonesia, melakukan usaha di Indonesia, dan atau sistem elektroniknya dipergunakan dan atau ditawarkan di wilayah Indonesia. Maka Netflix pun wajib melakukan pendaftaran. Sesungguhnya tidak ada peraturan mengenai kewajiban di mana Netflix harus membayar kepada pihak ISP dalam menggunakan jasa akses internet yang diberikan.
andai kata ada perjanjian antara Netflix dan Telkomsel mengenai pembayaran penggunaan jasa internet sebelumnya, maka yang Netflix lakukan dengan tidak ingin membayar kerugian yang didapatkan oleh Telkomsel merupakan sebuah prestasi hukum. Namun jika tidak ada, maka Netflix tidak melakukan pelanggaran hukum sama sekali. Akan tetapi Telkomsel atau ISP tetap dirugikan. Solusi yang dapat kami berikan adalah untuk membuat perjanjian kerjasama yang baru sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau membawa kasus ini ke pengadilan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Michael Hansyah. Berikutnya saya akan menyampaikan mengenai kesimpulan dari hasil legal opinion kami. Kami menyimpulkan bahwa terdapat cukup alasan dan dasar hukum bahwa pihak Netflix telah melanggar hak yang dimiliki oleh Internet Service Provider, yaitu pihak dari Netflix sebagai penyedia konten tidak membayar sama sekali biaya penggunaan jaringannya kepada pihak Internet Service Provider, meskipun Netflix telah membuat pemakaian jaringan menjadi 1,2 triliun bit data per detik pada September 2021. Selaku pihak Internet Service Provider merasa dirugikan karena harus melakukan pengeluaran untuk mengimbangi penggunaan bandwidth digunakan oleh pihak Netflix, sehingga pihak Internet Service Provider meminta bayaran pada Netflix. Tetapi hingga sekarang pihak Netflix belum membayarkan nilai kerugian dari pihak Internet Service Provider. Berikut saya akan menyimpulkan saran dari law firm kami. Selaku pihak Internet Service Provider, sebaiknya terlebih dahulu memberikan somasi terhadap pihak Netflix, sehingga perkara ini dapat ditempuh di luar jalur pengadilan. Akan tetapi, apabila somasi diberikan kepada pihak Netflix diabaikan, pihak Internet Service Provider akan menggugat Netflix dengan pasal 1365 KUH Perdata karena Netflix telah merugikan pihak Internet Service Provider. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.